Wah, dengan kondisi soal ibu kota negara ini, yang hari ini kan kita sudah lihat ini Bang, bahwa ada yang menyampaikan Jakarta akan menjadi kota tua atau bekas ibu kota. Menurut Abang kira-kira yang paling substansi soal pemindahan ibu kota ini, di luar dari kita bicara soal analisa-analisa yang lain, yang paling substansi ini soal apa ini Bang sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaan Bapak Min mengajak saya untuk berdialog tentang pemindahan ibu kota negara sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita yang lalu ya. Ya. Jadi substansi mendasar dari pemindahan ibu kota itu dalam pandangan saya secara pribadi, saya melihat memang ada upaya dari para tokoh bangsa untuk membentuk suatu ibu kota negara yang menjadi buah karya anak bangsa sendiri. Jadi prinsip itu sudah tertanam di tokoh bangsa yang kemudian dititipkan ke generasi kita, generasi saat ini, yang juga bagian dari sebenarnya bagian dari generasi yang terhubung dengan para tokoh pendiri bangsa itu sendiri. Ya. Jadi ada cita-cita setelah kolonial kita punya sebuah ibu kota yang memang hasil karya anak bangsa sendiri. Saya masih melihat di situ. Ya. Nah, selanjutnya bahwa membangun ibu kota baru itu memang disadari penuh tidak mudah. Ya. Karena dia harus berangkat dari sebuah spirit perjuangan, spirit perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, kenapa kemudian Jakarta dipilih seperti kami sebutkan yang lalu? Karena memang Jakarta itu dulu tentu sebagaimana kita ketahui adalah simbol perlawanan terhadap pemerintah kolonialisme di Nusantara. Nah, karenanya para pendiri bangsa meletakkan Jakarta itu agar seluruh generasi kemudian setelah mereka itu mengetahui bahwa ada artefak-artefak atau bangunan-bangunan pemerintah kolonial yang itu menjadi cerita historis bagi generasi hari ini dan kemarin, sehingga mereka tahu bahwa betul-betul wilayah ini, negeri ini pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Nah, itu tujuannya adalah untuk memberikan spirit kepada generasi pelanjut agar semangat melawan ketertindasan, penjajahan, penghisapan itu tertanam di generasi ini, generasi kita ini. Dan kita juga secara etik paham betul bagaimana ketika memimpin satu saat
tidak menerapkan yang namanya pola-pola penjajahan, penindasan, pengisapan dan seterusnya. Nah, itu makna dari kenapa Jakarta menjadi ibu kota negara. Nah, sekarang kita pilih pemindahan ibu kota di wilayah baru, di tempat baru yang kosong, yang memang tidak ada cerita tentang kolonialisme, tidak ada bangunan-bangunan kolonialisme di situ. Yang ada adalah bangunan baru, tatanan baru yang akan dibangun oleh anak bangsa sendiri, oleh rakyatnya sendiri. Nah, karenanya kota baru itu akan menjadi cerita bahwa kita sudah matang, kita sudah siap mandiri, kita sudah paham betul bahwa kita tidak akan lagi menjadi rakyat yang mudah dijajah. Kita menjadi bangsa yang maju, yang kuat, yang siap hidup bergaul dengan masyarakat dunia atau masyarakat global. Dan itu generalnya begitu cita-cita Panding Padas. Jadi pergeseran dari ibu kota lama ke ibu kota baru itu menyatakan kemapanan kita berpikir. Kita sudah paham betul, kita sudah sadar betul tentang kolonialisme itu. Kita tahu bahwa kolonialisme itu merugikan kita, merugikan umat manusia. Nah, ketika kita pindah di kota baru ini, kita diharapkan generasi kita ketika memimpin bangsa ini, memimpin negara ini, tidak lagi menerapkan perilaku-perilaku pengisapan, penindasan. Dia sudah matang, sudah mapan. Nah, itu yang diorientasikan oleh pendiri bangsa. Jadi dia terkenal betul tentang suatu cita-cita negara Indonesia yang maju, kuat, bisa bergaul dengan masyarakat global setara dan punya daya saing kompetisi. Kira-kira itu pesan besar dari pemindahan ibu kota. Kan begitu? Ya. Kalau yang Abang lihat hari ini, apakah ada peluang atau ada potensi untuk terjadinya proses yang disebutkan tadi, misalnya mungkin ada potensi untuk terjadi penindasan secara tidak langsung, dalam artian penindasan secara ekonomi, kemudian penghisapan secara ekonomi juga, baik itu ekonomi sumber daya alamnya dan segala macamnya, Bang. Apakah ada kecenderungan ke sana? Kecenderungan itu tetap ada dan hilang. Kehidupan eksploitasi itu kan tidak akan mati, kan tetap hidup bersama warga dunia. Terutama di negara-negara seperti kita ini yang memang sejak lama sudah dilihat kebiasaan eksploitasi. Nah, dengan demikian kecenderungan eksploitasi itu tentu tidak hilang. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan pemindahan ibu kota negara itu sebenarnya mengkonfirmasi bahwa kita akan menjadi warga negara, menjadi negara yang memang tidak lagi punya perilaku pengisapan. Pemimpin tidak lagi menghisap sumber daya alam, pemimpin tidak lagi mengeksploitasi sumber daya alam sewenang-wenang, ataupun melakukan tindakan-tindakan yang mirip dengan kolonialisme, ya, sehingga menjadikan negara ini tetap menjadi negara yang kuat. Nah, itu harapan dari pemindahan ibu kota negara. Harapan itu tentu memberikan
sebuah penegasan bahwa tidak ada pengisapan, tidak ada kolonialisme, tidak ada lagi perbudakan politik dan seterusnya. Tetapi kecenderungan ke arah itu kita yakin sungguh sebagai masyarakat tetap ada, tetap tumbuh. Apalagi dengan sistem pemerintahan demokrasi yang kita anut ini. Iya. Nah, sistem pemerintahan demokrasi kita sendiri itu tumbuh seiring dengan perkembangan pasar global, persaingan pasar global yang memang betul-betul menawarkan sebuah kekuatan dominasi. Nah, kalau lahir kekuatan dominasi, pasti terus muncul yang namanya kecenderungan eksploitasi. Nah, dunia kan ada di situ. Nah, kita ini diharapkan memimpin untuk mengurangi kecenderungan itu, kecenderungan eksploitasi itu, atau menekan hasrat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sewenang-wenang atau berlebihan, sehingga merugikan bangsa ini. Nah, itu yang diharapkan oleh kehadiran kita mencita-citakan ibu kota baru. Kalau seperti itu, Bang, berarti yang paling inti dari semangat memindahkan ibu kota ini sebenarnya nilainya harus konsennya adalah ke sana. Apakah ini karena tidak diungkap ke publik, tidak diutarakan ke publik soal-soal pikiran yang Abang sampaikan tadi, sehingga kemudian orang hanya bicara soal memori dirinya atau kenangan dirinya soal Jakarta, lalu mungkin ada kepentingan kelompok-kelompok yang lain yang merasa bahwa kalau di Kalimantan akan ada keuntungan yang bisa saja kecenderungannya adalah sudah akan masuk kepada gaya-gaya penghisapan, gaya penindasan, kapitalis dan segala macamnya. Apakah ini yang tidak tuntas atau tidak diungkapkan ke publik sehingga menjadikan hari ini orang akhirnya berdebat soal pindah ibu kota ini sudah kelihatan tidak mengirimkan pesan yang mendalam, begitu, Bang? Kita punya sejarah kelam saling tidak percaya di antara elit, itu tumbuh kuat. Jadi konflik masa lalu di lingkaran elit, antar elit politik maupun dalam pemerintahan itu dia berjalan terus sampai detik ini. Nah, itu kemudian yang melahirkan sebuah kehidupan bernegara yang penuh dengan ketegangan, intrik maupun cecok kekuasaan yang berujung saling tidak percaya. Nah, oleh karena itu muncul sebuah rasa pesimistik oleh kelompok lain terhadap pemindahan ibu kota negara. Padahal isu pemindahan ibu kota negara ini atau konsep pemindahan ibu kota negara ini bukan isu politik semata, tetapi memang itu isu etik bernegara kita terkait dengan membangun karakter bangsa, membangun kehidupan negara yang memang betul-betul mencerminkan keadaban kita, sebuah pertumbuhan peradaban di Nusantara yang disimbolkan oleh ibu kota baru itu. Nah, hanya saja karena perjalanan historis negara kita penuh dengan konflik elit menyebabkan kecurigaan di antara mereka. Jadi kita ini seperti kena semacam masalah turunan, masalah bawaan dari elit yang hari ini kemudian kita dapatkan lagi Iya.
Jadi apa yang dipikirkan baik elit itu belum tentu menjadi baik bagi pihak lain. Jadi Iya. semua menjadi curiga. Iya, iya. Tetapi kemudian kita lihat memang proses-proses pemindahan ibu kota negara ini terkesan dia tidak melewati fase-fase atau tahapan-tahapan yang betul-betul memenuhi syarat konstitusional. Itu yang kemudian menambah daya ketidakpercayaan dari sebagian orang atau kelompok kalah dalam persaingan politik kekuasaan nasional, sehingga terbawa terus hingga proses ini berjalan, proses pemindahan itu berjalan. Kalau Lalu kemudian kita tahu sendiri bahwa pemindahan ibu kota itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, semua pihak ada pada kecurigaan itu. Kan semua bertanya dari mana dana iya, yang iya. diperoleh untuk pembiayaan ibu kota negara itu. Ya, di tengah-tengah kita mengalami yang namanya ketidakstabilan perekonomian nasional akibat pandemi Corona 19. Kalau itu yang menjadi menambah persoalan bagi kita dan menambah semacam kecurigaan publik ya, elit yang lain terhadap kegiatan pemindahan ibu kota negara ini. iya. Berarti Bang, kita kalau ini kita melihat daripada ilustrasi tadi, maka bisa saja kita katakan tantangan terberat sekaligus spirit untuk mau menunjukkan kesanggupan kita sebagai negara untuk membangun ibu kota itu sisi positifnya. Tetapi tantangan terberat kita adalah kita masih terkontaminasi dengan kondisi-kondisi masa lalu. Nah, sehingga ini juga mungkin yang menjadikan akhirnya argumentasi pemerintah untuk memindahkan ibu kota dengan berbagai macam alasan, kecurigaan itu terus-menerus terjadi. Tetapi kan begini juga Bang, apakah hanya karena soal kecurigaan ini atau ada hal-hal yang dirasakan mulai nampak atau mulai nyata sehingga ini menjadi keributan yang mengisi semua percakapan publik di Nusantara ini? Yang Abang lihat kira-kira seperti apa itu? Kalau saya lihat sebenarnya kecurigaan itu sebenarnya tercium ketika demokrasi kita, praktek politik demokrasi kita itu sangat mengumbar praktek money politik atau serba uang ya. Jadi itu yang menjadi akar dari masalah munculnya kecurigaan soal pemindahan ibu kota. Jadi karena demokrasi yang kita jalankan ini penuh dengan transaksi uang, sehingga orang tidak yakin, sebagian publik yang kritis tidak yakin bahwa pemindahan ibu kota ini sebuah cita-cita etik berbangsa, tetapi terselip ada semacam motif lain yang mau diikutkan dalam pemindahan ibu kota itu. Katakanlah ada soal proyek bisnis, ada transaksi ekonomi yang menggiurkan di ibu kota baru itu. Jadi itu yang beredar dalam pikiran publik kritis. Jadi mereka mencium kecurigaan itu, mereka melihat itu dalam praktek demokrasi, karenanya mereka mengungkapkan itu. Nah itu kan proyek besar, namanya pemindahan ibu kota negara. Apalagi yang dibicarakan cuma infrastruktur. Ya. Bangunan infrastruktur tentu. Pembicaraan bangunan infrastruktur itu bicara soal pembiayaan, anggaran, jalan, bangunan. Dalam tanda petik. Kan yang ditampilkan itu kan
desain istana negara yang megah luar Ah, biasa, nggak tahu itu berapa triliun itu. Nah, kita tidak melihat yang ditampilkan adalah pikiran besar tentang atau gagasan besar tentang ibu kota negara dalam konteks infrastruktur atau semangat nasionalisme kita. iya, iya. Wajar saja publik kemudian mencurigai bahwa pemindahan ibu kota itu berkaitan dengan transaksi bisnis, Iya, iya. transaksi ekonomi. Itu masalah yang paling berat. Apalagi Nah, kalau sekarang mau dianulir bagaimana itu tidak mudah. apalagi Bang kalau mungkin sedikit kita mengarah kepada, kalau saya bisa katakan ini, kepada mindset publik yang sudah terlanjur terkooptasi dengan apa ya, sistem dan mekanisme demokrasi kita yang selama ini ya kita harus akui sudah mengarah kepada yang lebih baik. Tapi bicara soal tadi, kalau infrastrukturnya yang ditonjolkan, biar masyarakat yang duduk-duduk di pasar itu Bang, pikirannya langsung lari yang disebut proyek. Nah ini ini jadi jadi saya ya maaf saja, ini yang harus ditahu publik. Kita harus mulai jujur ya kan, harus kita berani Ya, katakan begitu agar kita bisa tahu kondisi kenyataan negara kita ini dalam hal psikologis dan pikiran rakyat. Jadi yang Abang sampaikan ya, tadi, itulah yang tidak muncul di publik, itu yang tidak menghiasi media kita, sehingga maaf, mereka lupa bahwa masyarakat ini yang duduk nongkrong di pasar saja, pada saat dia nonton hal-hal seperti itu, dia langsung tahu bahwa itu, ya dia langsung tebak bagi-bagi proyek. Ya walaupun dia tidak tahu ini larinya kemana, tapi dia paham itu walaupun ya. sampai seperti itu. Nah, di luar dari itu, Bang, saya juga menariknya begini. Kalau misalnya eh, ibu kota ini jadi pindah, misalnya dengan ribut-ribut soal apapun dan seperti apa, eh, taruhlah itu terjadi di Kalimantan. Apakah itu akan menjadikan Jakarta kehilangan ruh dan marwahnya sebagai wilayah yang sudah terbukti dan teruji mempersatukan kita selama ini dalam kurun waktu 75 tahun ini? Jakarta tidak akan kehilangan marwahnya sebagai mantan ibu kota negara. Ya, Jadi kita pindah ibu kota ke Kalimantan, Jakarta dia punya nostalgia sebagai ibu kota negara cukup kuat di benak. Karena spirit Jakarta sebagai ibu kota negara akan berbeda dengan spirit kota baru, ibu kota baru di Kalimantan berbeda. Nah, kenapa? Karena Jakarta punya spirit nasionalisme. Nah, yang kita tidak bisa pindahkan dari Jakarta ke Kalimantan itu adalah spirit nasionalisme itu yang di Jakarta. iya, iya, Saya akan sampaikan bahwa kita harus uji nasionalisme di kota baru itu karena agar supaya kita menemukan nasionalisme Jakarta itu ada di wilayah baru di Kalimantan. iya, iya, Ya, jadi pindah Jakarta ke Kalimantan tidak menghilangkan esensi Jakarta. Orang tetap akan mengenang Jakarta sebagai ibu kota negara. Butuh waktu yang lama untuk menemukan identitas jati diri Kalimantan di daerah baru itu sebagai ibu kota negara yang melekat di jiwa masyarakat Indonesia dan generasi yang akan datang. Tidak mudah. iya, iya, Jadi terlalu banyak monumen-monumen besar yang dibangun oleh pendiri bangsa yang merepresentasi kekuatan nasionalisme kita. Dan itu sampai hari ini semua dunia tahu Jakarta itu ibu kota negara. dengan segala Jadi spirit ada nasionalismenya Bang ya. banyak negara yang berpindah tidak menghilangkan memindahkan ibu kotanya, tidak menghilangkan kota lamanya sebagai ibu kota negara.
Iya. Dia tetap, jadi kota lamanya itu tetap sebagai ibu kota negara. Nah, yang kita mau lihat bagaimana mereka mau cara memindahkan ibu kota negara ini. Apakah cuma pemerintahan atau betul-betul semua dipindahkan? Karena tradisi Indonesia, karakteristik atau perilaku bangsa Indonesia ini, kita setiap kota itu seluruh aktivitas datang di situ. Jadi kota Jakarta katakanlah sebagai ibu kota negara, tetapi semua sektor industri, perdagangan, macam-macam itu muncul di ibu kota negara. Demikian pun ibu kota provinsi sampai kabupaten. Kalau kita lihat ya, nah sekarang ini kalau kita mau pindahkan ibu kota Jakarta ke sana, apakah yang dipindahkan cuma pemerintahnya atau tidak? Tapi kalau mereka pindahkan lagi semua kan pasti mengikut. Ya. Sektor industri mengikut ke sana, kegiatan industri mengikut ke sana, kegiatan transaksi bisnis ke Kalimantan juga, perdagangan ke Kalimantan, semua akan ikut ke sana karena di Kota Baru ada sumber uang negara di sana. Nah, kan itu yang jadi masalah. Kita kan beda dengan kalau di negara-negara lain seperti Amerika kan ibu kota negaranya, kota perdagangannya di New York, kota pemerintahnya di Washington ya. Jelas bisa. Nah, yang kita pindahkan ini apakah cuma ibu kota pemerintah? Saya tidak yakin. Karena tadi sudah diembeli motif bisnis di sana. Apalagi kita punya karakter sentralistik, mengendalikan seluruh kegiatan pemerintahan dan bisnis itu menjadi satu. Itu yang menjadi berat bagi kita. Nah, kalau saya membayangkan yang pindahkan itu cuma pemerintahannya saja khusus di ibu kota baru. Iya, iya. Ya, harapan kita Bang, pindah ibu kota dapat mengurangi karakter dan perilaku yang kita sebut perilaku yang kurang baik lah bagi negara dan bangsa kita. Mungkin harapan kita ke sana, nilai-nilai spiritual, spirit bernegara kita, nasionalisme kita, ya yang kita harapkan melebihi daripada spirit nasionalisme para pendiri bangsa. Nah, yang menjadi ketakutan kita hari ini adalah jangan sampai di sana itu ya malah kepikiran peluang-peluang lain, yang peluang materi dan segala macam. Mungkin Bang, cocok berikutnya kita bahas segmen soal apa yang sebaiknya dilakukan dalam soal ibu kota ini, karena ini saya kira closing statement dari Abang. Saya kasih waktu singkat juga karena sudah kita masuk di penghujung ini, 34 menit kita cerita. Mudah-mudahan ini juga bisa memberi nilai. Silakan close statementnya. Ya, jadi pada yang pemindahan ibu kota itu kita berharap spirit itu pun diikutkan ke sana, spirit nasionalisme, ya. Spirit kebangsaan itu pun diikutkan ke sana. Bukan sekedar spirit bisnis dan orientasi mega proyek yang ada di ibu kota baru. Itu yang menjadi harapan pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa pemindahan ibu kota negara ini adalah sebuah keinginan para pendiri bangsa untuk menemukan jati diri bangsa, jati diri negara ini. Nah, karenanya dan ibu kota negara itu butuh satu kesadaran kuat dari para pemimpin bangsa. Mereka harus berani melakukan klarifikasi terhadap seluruh agenda-agenda di kota baru pada rakyat Indonesia. Bahwa apa yang mau dibangun di tengah ekonomi yang sulit, keadaan-keadaan itu rakyat. Nah, jadi jangan sampai kita hanya menumpang semangat nasionalisme yang dibangun oleh pendiri bangsa dengan agenda kota,
ternyata di belakangnya banyak diikuti logika ekonomi di sana, logika transaksi ekonomi untuk kepentingan segelintir orang. Padahal pemindahan ibu kota negara ini sedang berhadapan dengan situasi ekonomi nasional yang terdampak COVID. Ya, memang masyarakat Indonesia memang dalam kehidupan ini cukup tidak stabil. Itu. Yeah. Yang ketiga, yang terakhir, saya membayangkan desain pembangunan ibu kota negara itu sebenarnya pesisir dan masyarakat pedalaman. Kontestasinya ada di situ. Iya. Tapi saya tidak melihat itu. Karena karakteristik kepulauan kita itu menghadirkan dua warga bangsa. Nah, di Nusantara yang seperti saya sebutkan, yang mencirikan pedalaman atau pegunungan dan warga pesisir atau maritim, masyarakat maritim. Nah, apakah cerita tentang bangunan ibu kota negara akan ada di situ? Enggak bisa memperjumpakan itu secara etik dalam desain konstruksi sosial di ibu kota negara itu. Itu yang menarik, Bang. Itu yang menjadi catatan saya. Ya, itu yang menarik. Kayaknya poin terakhir ini yang harus nilainya ditangkap betul. Saya mau nambahkan sebelum kita tutup perbincangan kita ini, jangan sampai spirit badannya berbeda dengan spirit jiwanya. Nah, itu yang kita cegah dalam perpindahan ibu kota ini. Jangan sampai spirit badannya kelihatan ke sana, tetapi spirit jiwanya tidak mengikuti spirit nasionalisme. Cuma badannya yang kelihatan nasionalisme, bajunya pakai nasionalisme, tetapi di dalam jiwanya bukan itu. Nah, ini kan yang sebenarnya yang diragukan oleh semua pihak kayaknya, Bang, ya. Karena itu yang diragukan, karena itu yang akan dikhawatirkan Jakarta pindah ibu kota, yang ke sana itu justru orang-orang yang berbaju nasionalisme tetapi perilakunya di luar daripada itu. Itu mungkin yang menjadi kekhawatiran kita semua, Bang, ya. Iya. Jadi, Bang, saya kira kita untuk segmen ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan bincang-bincang kita pada malam hari ini, dan kita tetap mengedepankan yang namanya pikiran untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Spirit ini yang kita pegang teguh. Apapun yang terjadi ke depannya, bangsa ini kita berharap tetap memiliki semangat nasionalisme, semangat para pendiri bangsa yang dahulu. Nah, saya kira, Bang, terima kasih banyak. Sampai kita berjumpa kembali di segmen berikutnya. Mudah-mudahan segmen berikutnya kita akan lebih detail lagi bicara hal-hal yang patut untuk kita sampaikan soal esensi bernegara ini. Makasih banyak, Bang. Sekali lagi, Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.